Ya, untuk anak-anak ibu kelas 9, gimana kabarnya nakku? Baik semua? Ya, ibu harapkan semua kalian dalam keadaan baik dan sehat. Pada pelajaran sebelumnya kamu sudah melaksanakan ujian bulanan yang pertama. Kemudian pada hari ini kita lanjutkan materi kita, yaitu pada bab yang ketiga, yaitu transformasi. Coba buka bukunya halaman 133. Ya, dah. Nah, itu adalah transformasi. Itu ada bermacam-macam transformasi. Maka yang pertama yang kita pelajari pada hari ini yaitu mengenai pencerminan. Pencerminan atau refleksi. Halaman 136. Coba lihat bukunya. Pada buku kamu itu ada. Namanya pun pencerminan. Kamu itu yang paling sering itu bercermin. Kalau kamu bercermin pasti sama. Nggak mungkin itu nanti kamu bercermin lebih bagus atau lebih cantik kamu di cermin itu daripada dirimu. Kalau memang kamu cantik, di cermin pun cantik. Kalau kamu memang ganteng, di cermin pun ganteng, sama. Nggak mungkin pula nanti si Brigita di cermin, kemudian si Imelda yang bercermin, itu berbeda dia, ya kan? Ini sama. Kalau memang Tihayakana yang bercermin, berarti dia juga lah di dalam yang bercermin itu, di dalam cermin pun dia juga. Nah, sekarang kita perhatikan ini bagian A, pencerminan suatu benda. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Nah, inilah yang kita cerminkan. Ini cerminnya tadi ini. Nah, yang garis ini cerminnya. Nah, inilah bendanya. Ini adalah persegi panjang PQRS. Kita cerminkan dia melalui ini cerminnya. Nah, jaraknya harus sama. Dari P ke cermin ini harus sama dengan dari cermin ini ke P aksen. Begitu juga dengan Q. Nah, karena ini harus sama. PQRS ini kalau dicerminkan dia harus sama juga dengan P aksen, Q aksen, R aksen, dan S aksen. Ya, sama. Nah, seperti yang sudah Ibu bilang tadi, harus sama kita dengan yang dicermin. Kalau mekulap kamu bercermin, ya dicermin pun mekulap. Nah, ini lihat ya. Nah, jaraknya harus sama ini. Jangan nanti jarak dari P ke cermin ini 4 cm, kamu buat pula dari cermin ke P aksen 3, itu udah tunggaling dia. Nggak lagi sama, udah miring. Nah, maka harus sama. Ini juga jarak S ke cermin dan jarak cermin ke S aksen itu juga harus sama. Kemudian pencerminan pada bidang koordinat. Ya, pencerminan pada bidang koordinat. Yang pertama yaitu pencerminan terhadap garis yang sejajar dengan sumbu X dan sejajar dengan sumbu Y. Nah, ini ada koordinat kartesius yang sudah Ibu gambarkan, yaitu ini ada titik A 1, 2, ya. Titik A1, 2 ini kalau kita cerminkan terhadap sumbu X, mana sumbu X ini? Inilah cerminnya tadi ini. Nah, maka ini yang dari atas ini cerminnya ke bawah. Karena ini sumbu X, ini cerminnya garis ini. Berarti dari ini harus sama. Berarti di sini dia ini. Nah, di sini titiknya menjadi titik 1, negatif 2. Nah, di sini titiknya. Ya. Karena seperti ini tadi. Nah, seperti ini juga ini. Nah, kan ini cerminnya. Kan harus sama jaraknya. Nah, sama jaraknya. Nah,
Kalau ini tadi adalah ini cerminnya, ini cerminnya. Kemudian kalau dia sumbu Y, ini sumbu Y, ini cerminnya ini. Kalau titik ini tadi, titik A12 ini, kalau dicerminkan dia melalui sumbu Y, berarti ini jaraknya ini pun 1, ini 1. Sini. Sini dia ya kan, berarti menjadi negatif 1, 2. Maka kalau pencerminan terhadap sumbu X ini, apanya yang berubah? Tadi ini 1 ini. X-nya tetap dia. Kalau dia pencerminan terhadap sumbu X. Hanya Y yang berubah. Kalau pencerminan terhadap sumbu Y, ini Y yang tetap. Pencerminan terhadap sumbu Y adalah Y yang tetap. X-nya yang berubah. Ini titik B. Cerminkan terhadap sumbu X. Berarti dia ke atas karena ini. Berarti di mana dia? Sini. Negatif 3, 2. Kan sama dia di sini titiknya. Apa yang tetap? Itu X. Kemudian kalau ke Y, ini negatif 32, berarti sini. Ini. Lihat ya. Berarti negatif 32. Apa yang negatif 3, negatif 2? Ini. Berarti sekarang menjadi ini 3, negatif 2. Apa yang berubah? Yaitu yang berubah adalah X. Maka sekarang ini lihat ya. Contoh yang lain ini. Pencerminan terhadap garis X sama dengan 2 atau Y sama dengan negatif 1. Ini X sama dengan 2, ini cerminnya seperti yang pertama tadi ya, seperti yang pertama. Ini tadi ini cerminnya kan? Ini cerminnya. Sekarang ini cerminnya. Ini cerminnya. X sama dengan 2, kan ini X, ya kan? Berarti X sama dengan 2 ini. Buat ini X sama dengan 2. Ini X sama dengan 2. Kemudian misalnya lagi Y sama dengan 1. Ini salah ini ya, bukan di sini seharusnya Y sama dengan 1. Ini Y sama dengan negatif 1, ini salah ketik ya. Y sama dengan negatif 1 ya, negatif ini, negatif. Y sama dengan negatif 1. Kemudian ini lihat, inilah cerminnya. Jadi sudah tahu kamu bahwa kalau misalnya ini 4 negatif 41 ini kan, 41. Cerminkan dengan ini berarti ke bawah. Ini cerminnya. Lihat jaraknya dari cermin. 1, 2. Berarti ke bawah juga harus 1, 2. Mana yang tetap? Ini 4 ini kan tetap. Kemudian ini sudah menjadi negatif 3. Maka untuk menentukan bayangan atau rumusnya adalah jika X sama dengan H, artinya ini kalau hanya misalnya seperti ini tadi. X sama dengan H. X sama dengan berapa? 2. Ya kan? 2 kali H. Berapa H-nya? 2. 2 kali 2 berapa? 4. 4 kurang X. Berapa X-nya? Berapa tadi X-nya? 2. Inilah rumusnya ya. Ini untuk mencari X sama dengan H dan Y sama dengan H. H ini bisa diganti dia. Ya, H ini bisa diganti. Maka untuk anak ibu semua ini perhatikan. Inilah cara untuk menentukan bayangan dari pencerminan tadi. Sekarang ini ada soal, yaitu tentukanlah bayangan titik K negatif 35 jika dicerminkan terhadap sumbu Y. Lihat yang tadi sumbu Y. Kalau susah kamu rasa, buat dia koordinat kartesiusnya. Kemudian kalau dia Y berarti ke
yang tegak lurus Y, ya kan? Kemudian soal yang kedua, tentukanlah bayangan titik L. Negatif 2, negatif 4 bila dicerminkan terhadap sumbu X sama dengan 1. Ada rumusnya tadi kan? Ganti H menjadi 1. Dan ini juga ganti H menjadi negatif 3. Lihat sumbu X dan sumbu Y. Ya, kerjakan yang dua ini saja. Kamu kerjakan, kemudian fotokan. Kalau sudah selesai, baru kirim kepada ibu melalui Google Classroom. Selamat bekerja dan salam sehat dari ibu untuk kalian.